Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrandi dari Prodi Manajemen dengan NIM 210903502008 dari kelas Manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen kas, di mana dosen pengampu dari manajemen kas ini dari mata kuliah manajemen keuangan adalah Ibu Asniwati SE MSI. Kepada beliau saya ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan ini. Mungkin saja saya langsung mengenai manajemen kas, yang mana di sini manajemen kas ini termasuk dari mata kuliah manajemen keuangan. Nah, baik, kita langsung saja itu ya mengenai manajemen kas. Nah, kita pengertian kas merupakan salah satu bagian aktif yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid yang paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Kas ini merupakan aktif yang tidak dapat menghasilkan laba, dalam arti tidak bisa untuk mendapatkan laba secara langsung dan operasi perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha pengelolaan kas yang efektif dan efisien sehingga pemanfaatan kas tersebut dapat optimal. Nah, dikatakan yang paling lancar karena segala proses pengeluaran, baik itu pemasukan dari perusahaan, itu semua termasuk dalam pengelolaan kas, yang mana pembiayaan listrik maupun pembiayaan sewa yang lainnya itu termasuk dari pengelolaan manajemen kas. Nah, dikatakan juga seperti dalam kegiatan ini kas itu merupakan kegiatan operasi yang tidak menghasilkan laba secara langsung, yang mana dalam manajemen kas ini memang bukan bagian pengoperasian ataupun bagian pemasaran seperti itu, karena dari manajemen kas ini merupakan bagian pendanaan kegiatan operasional, baik pengelolaan kas, pengelolaan kas keluar, kas masuk, itu semua termasuk dalam pengelolaan kas, yang mana tujuan dari kas ini adalah untuk mencapai keinginan perusahaan apabila ada suatu pendanaan atau pembayaran yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat tersedia apabila dibutuhkan oleh perusahaan dengan kas yang besar. Kemudian kita masuk ke kas, itu meliputi yang pertama uang tunai, kemudian uang tunai baik itu kertas maupun logam, baik yang ada di tangan perusahaan maupun yang ada di tangan bank. Kemudian yang kedua adalah cek, yang ketiga ada demand deposit, kemudian 4 money order atau cash bond. Kemudian kas menurut John Maynard Keynes, yaitu yang pertama, kas itu merupakan motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang mendatang. Mengapa dikatakan berjaga-jaga? Karena di suatu perusahaan di kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka perusahaan harus siap siaga atau berjaga-jaga, menyiapkan kasnya sebaik mungkin ataupun menyiapkan kasnya sebesar-besarnya untuk menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada namanya motif transaksi, kas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik dan lain sebagainya. Itu adalah motif transaksi yang mana digunakan untuk seperti pembelian barang baku yang untuk keperluan perusahaan, seperti itu, semua yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian ada motif spekulasi, kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga ke investasi surat berharga. Kemudian persediaan kas minimal atau ketersediaan kas dalam perusahaan merupakan hal yang mutlak. Mengapa harus mutlak? Karena kas adalah salah satu
yang pengelola uang untuk menentukan berjalannya suatu peroperasian. Apabila kasnya minim ataupun tidak sesuai dengan tujuan dari perusahaan, seperti ingin memproduksi ini sedangkan kasnya minimal atau kasnya sedikit, itu tidak bisa membeli bahan baku yang banyak sehingga tidak bisa menghasilkan produksi yang cukup besar. Nah, setiap perusahaan harus memiliki persediaan kas yang minimal yang harus ada, atau sering disebut persediaan BERS atau safety cash. Seperti persediaan minimal kas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persediaan minimal barang. Persediaan kas minimal bertujuan untuk menjaga agar kelangsungan operasional perusahaan tetap terjamin dan dapat memenuhi kebutuhan finansial perusahaan apabila sewaktu-waktu diperlukan atau ada hal yang harus dibayar. Kewajiban finansial ini dapat berupa hutang lancar maupun biaya baik biaya tetap maupun biaya variabel yang harus segera dibayar untuk kelangsungan operasi perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam modal manajemen kas. Modal manajemen kas yang terkenal adalah model yang dikemukakan oleh William Baumol atau Weston and Brigham 1998. Pertama-tama Baumol mencatat bahwa saldo kas yang ada dalam perusahaan diperlukan sama dengan persediaan barang modal economy order quantity atau EOQ yang digunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis. Konsep EOQ ini juga diberlaku dalam perhitungan persediaan kas yang paling ekonomis atau saldo kas dengan pola konstan, baik kebutuhan kas, aliran kas masuk maupun aliran kas yang dikeluarkan. Nah, dapat kita ketahui bahwa model dari manajemen kas itu yang Baumol memberikan formula ataupun rumusan yang menentukan jumlah kas optimal dengan konsep EOQ tersebut di atas, yaitu yang mana rumusnya itu dapat kita ketahui Z sama dengan dalam kurung 3 dikali T dikali Q pangkat 2 dibagi 4 dikali I pangkat 1/3. Dari mana keterangan di atas? Dari formula yang diberikan itu, C merupakan jumlah kas yang optimal, sedangkan F biaya tetap untuk memperoleh pinjaman, atau T jumlah kas untuk transaksi dalam periode tertentu, dan C kesempatan dari kas yang dimiliki. Nah, untuk rumusan Miller dan Orr untuk menentukan jumlah saldo kas yang optimal ada sebagai berikut. C sama dengan dalam bentuk pembagian 2 dikali dalam kurung F dikali dalam kurung T dibagi K, yang mana keterangannya yaitu C sama dengan jumlah kas yang optimal, F biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atas penjualan sekuritas, T jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu, K itu biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Sedangkan 2 adalah varian dari aliran kas masuk bersih sebagai penyebaran arus kas. Sedangkan I yang dikatakan tadi pada formula yang pertama, yaitu I ada tingkatan bunga harian untuk investasi pada surat berharga. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke anggaran kas. Kemudian anggaran kas atau cash budget merupakan schedule yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama masa periode tertentu pada waktu yang akan datang. Periode penyusunan anggaran kas ini dapat disusun untuk jangka waktu dalam tahunan, triwulan, bulanan hingga ataupun harian. Namun pada umumnya perusahaan menggunakan anggaran kas bulanan disusun untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Anggaran kas
untuk jangka waktu yang lebih panjang digunakan untuk perencanaan yang bersifat umum yang menyeluruh, sedangkan anggaran dalam jangka waktu yang lebih pendek biasanya untuk pengendalian yang lebih real dan spesifik. Fokus anggaran kas meliputi dua bagian, yaitu penerimaan kas yang direncanakan dan pengeluaran kas yang direncanakan. Perencanaan aliran kas masuk dan keluar akan menunjukkan kebutuhan untuk kebiayaan kekurangan kas yang mungkin terjadi atau kebutuhan terhadap perencanaan investasi atau kelebihan uang pada penggunaan yang mendatangkan keuntungan. Kemudian kita kepada tujuan dari manajemen kas. Yang pertama itu membuat tafsiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasional perusahaan, baik periode bulanan maupun tahunan. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah mengetahui adanya kelebihan atau kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu, yang mana tujuannya itu ya mengetahui atau kita dapat mengetahui dari selama perusahaan beroperasi, dari masa pembelian bahan baku, menghasilkan produk sampai penjualannya atau pemasarannya hingga menghasilkan keuntungan. Nah, di sini kita dapat mengetahui apakah ada kelebihan atau kekurangan dari dana yang digunakan oleh perusahaan untuk semua kegiatan yang dilakukan perusahaan hingga dapat diketahui apakah kas itu kurang ataupun cukup dalam operasi perusahaan. Kemudian tujuan yang ketiga itu merencanakan besarnya kas untuk menutupi kekurangan defisit yang terjadi. Nah, kas juga itu bertujuan untuk menutupi segala kekurangan yang ada dalam perusahaan, baik kekurangan satu bentuk aset. Nah, kas ini bisa menutupi segala kekurangan itu apabila kas itu besar. Tapi kalau memang kasnya sedikit, nah itu sulit untuk menutupi, namanya defisit yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian tujuan 4 itu menentukan besarnya kas untuk pembayaran kelebihan kas dapat digunakan untuk melakukan investasi. Nah, dari manajemen kas ini bertujuan juga apabila pengelolaan kas ini melebihi dari yang direncanakan. Nah, kas itu bisa digunakan sebagai alat investasi atau penanaman modal pada suatu perusahaan guna untuk menghasilkan laba juga. Nah, dari apabila kas ini dalam pengelolaannya melebihi yang direncanakan, itu bisa dilakukan namanya investasi. Nah, kemudian ada tujuan yang kelima dari manajemen kas, yaitu mengetahui waktu kapan surat pinjaman atau kewajiban lainnya harus dibayarkan. Nah, dari pengelolaan kas ini bukan sekedar mengelola tanpa melakukan pencatatan. Nah, dengan melakukan pencatatan kas keluar maupun kas masuk, maupun ada segala bentuk kegiatan lainnya, itu harus dicatat dalam pengelolaan manajemen kas, yang mana ada buku khusus dalam pencatatannya. Nah, gunanya untuk mengetahui adakah pinjaman yang dilakukan oleh beberapa pihak di perusahaan kita ataupun kita yang melakukan pinjaman ke pihak tersebut. Nah, itu dapat diketahui dari buku catatan yang ada pada buku kas perusahaan. Kemudian kita masuk ke penyusunan anggaran kas, yang mana penyusunan anggaran kas ini memberikan gambaran kepada kita tentang sumber-sumber penerimaan kas, pos pengeluaran kas, saat terjadi kelebihan atau kekurangan kas, dan saat pembayaran pinjaman dan atau bunga pinjaman. Tahap penyusunan anggaran kas yang mana pada menyusun kas atau menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran dari operasi perusahaan, transaksi operasi. Rencana penerimaan kas berasal dari penjualan tunai, penerimaan piutang jika penjualan dilakukan secara kredit, pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan lainnya kemungkinan diperoleh
perusahaan. Kemudian penyusunan rencana transaksi finansial dan transaksi yang tersebut berhubung dengan rencana kebutuhan dana yang diperoleh dari pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi beserta rencana pembayaran pinjaman tersebut beserta tabungannya. Kemudian menyusun anggaran kas final, yaitu meliputi transaksi operasi, transaksi finansial. Di sini terlihat anggaran kas secara keseluruhan dan rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan mengenai manajemen kas dari kesimpulan materi yang saya bawakan ini, yaitu yang mana manajemen kas itu adalah segala bentuk pengelolaan dana, baik itu dana keluar, dana masuk, itu selalu dilakukan namanya pencatatan yang mana bertujuan untuk salah satunya itu mengetahui pinjaman yang dilakukan perusahaan ataupun kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan bentuk lain dari tujuan dari pengelolaan manajemen kas ini apabila manajemen kas itu lebih atau melebihi dari yang direncanakan perusahaan, itu dapat dilakukan namanya investasi. Nah, intinya dari manajemen kas ini ya bentuk pengelolaan kas atau pengelolaan dana dari perusahaan, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen kas terkait mata kuliah manajemen keuangan. Mungkin ada kurang dan lebihnya, itu segala bentuk kekurangannya itu ada dalam diri saya pribadi, dan bentuk kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melebihi segala makhluknya ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala sebagian kecil pengetahuannya kepada saya, sehingga saya dapat bisa menjelaskan sedikit pengertian mengenai manajemen kas. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman, menambahkan wawasan teman-teman, pengetahuan terkait manajemen kas, yang mana manajemen kas ini semua ada terjadi pada dalam suatu perusahaan, yang mana manajemen kas ini sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan, karena segala bentuk pengelolaan pembayaran perusahaan itu semua termasuk dalam manajemen kas dan harus dikelola dengan baik agar perusahaan itu dapat berjalan dengan lancar, segala bentuk operasinya lancar dan bisa menghasilkan laba dalam jangka waktu yang panjang ataupun dalam kurun waktu melebihi dari 5 tahun, seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.